Teman-teman, stop! Sementara kalian berdebat, penjahat itu sedang berkeliaran di hadis setelah kita. Dan mungkin saja penjahat itu sedang mengawasi kita dari kejauhan. Kalian boleh bilang aku wortel, bicara tentang lobak ataupun singkong. Yang jelas aku lebih suka untuk melarikan diri seperti kelinci. Kamu ini jahat sekali. Kenapa kamu tidak mau mengerti tentang penderitaanku ini? Kamu ini laki macam apa? Dasar laki kecubung. Tapi sebenarnya apa yang sang penjahat itu lakukan padamu, Lu? Dia telah memutilasi Mutmainah. Apa? Mutmainah dimutilasi? Bagaimana ceritanya? Waktu itu Hai, mau apa kamu? aku datang baik-baik. Aku menyapa dengan sopan. Tapi kenapa kamu sambut aku dengan wajah mirip kera baju kelamaan di dalam lemari begitu? Mau? Kamu tahu, belum pernah sekalipun aku ditolong. Dan kamu menolak pemberianku? Sayang sekali. Padahal permen karet ini sungguh manis, persis kamu. Apa kamu menyukaiku? Aku lebih menyukai Mutmainah daripada kamu. Apa? Jadi kamu pacaran sama cewek? Enggak, bukan sembarangan. Aku kan masih kecil, nggak boleh pacaran. Mutmainah itu kan boneka aku. Jadi, astaga. Jadi, ya ampun. Baru kali ini aku kalah sama boneka. Kita tunggu saja ya. Apakah kebaikan Mutmainah boneka kesayanganmu benar-benar bisa mengalahkanku? Kita tunggu saja ya. Awas ya. Awas kamu. Kemudian Saat aku kembali dari toilet, aku melihat tubuh Mutmainah sudah berserakan di atas mejaku. Loh, kok kalian liatin aku kayak gitu? Lah, menyeramkan kok. Aku pikir nasib yang menimpaku adalah yang paling menyeramkan. Ternyata nasib yang menimpa Lulu jauh lebih menyeramkan daripada aku. Kamu juga pernah dikerjain sama si penjahat itu. Kok kamu gak pernah cerita sama aku? Emangnya kamu membela aku? Enggak kan? Ya kan bisa bercerita pada aku dan bisa mengurangi bebanmu. Guru kita kan pernah bilang, kalau kita saling bercerita, kita akan saling kenalan dan kita akan saling bersahabat. Oh, jadi kegunaan teman itu untuk mendengarkan cerita ya? Ya nggak tahu juga sih. Aku kok lebih suka dengerin musik di laptop kakakku ya. Memangnya apa yang penjahat itu lakukan padamu, Jul? Dia pernah... Selamat pagi, Juli. Kamu tidak lupa tentang perjanjian kita kemarin, kan? Kenapa harus pakai tapi-tapian segala? Emangnya aku kelihatan mau menari apa? Cepat, serahkan PR yang kau kerjakan untukku. Tapi ternyata aku tidak bisa mengerjakan PR-mu. Aku kan masih kelas 3 dan kamu kan sudah kelas 6. Aku tidak bisa mengerjakan PR soalmu. Tapi kan kamu anak paling di sekolah kita. Kamu kan wakil sekolah kita untuk Olimpiade Matematika Provinsi. Bagaimana mungkin kamu tidak bisa mengerjakan PR-ku? Aku kan masih kelas 3 dan kamu kan sudah kelas 6. Beraninya kau ucapanku. Kemarin kamu sudah berjanji untuk mengerjakan PR-ku. Dan sebagai jaminannya, kamu mendapatkan penjagaan dariku selama 1 hari. Dan sekarang, kamu bilang kamu tidak bisa mengerjakan PR-ku. Wakil Olimpiade Matematika apaan kamu ini? Mengerjakan PR anak kelas 6
Terus apa yang terjadi padamu, Jul? 3 hari setelah kejadian itu tidak ada apa-apa. Tapi pada hari keempat, kelas kami harus menumpukan PR matematika. Penjahat itu menyelipkan sesuatu ke dalam buku PR. Emangnya apa yang ia masukkan ke dalam bukumu itu, Jul? Sesuatu yang Julius, apa-apaan ini? Dan aku dipanggil ke kantor guru dan aku dimarahin habis-habisan. Kamu tidak bilang kalau itu perbuatannya si penjahat. Emangnya aku punya bukti apa? Tapi itu pasti perbuatan si penjahat. Karena hanya dia yang mampu melakukan kekejian semacam itu. Maafkan aku ya, Jul. Ternyata kau pernah mengalaminya. Buat apa? Ya karena memanggilmu sebagai lelaki kecubung. Aku juga minta maaf karena menyamakanmu dengan wortel. Aku juga. Maksudku, aku juga pernah mengalami malapetaka yang dibuat Hasyim penjahat itu. Waktu itu... Woi, temanku yang paling besar di zaman sekolah. Ada apa? Aih, kenapa dia canggung begitu? Kayak ketemu siapa aja. Kamu itu anak sekolahan ini yang paling besar sekuran aku. Gimana kalau kita bikin geng aja? Kita pasti cocok. Kamu pasti bisa menjadi partnerku yang hebat. Gimana? Lupakan. Kamu ada jam pelajaran olahraga ya? Kebetulan sekali. Boleh aku minta tolong? Ini penting sekali, mendadak sekali. Apa yang bisa aku bantu? Kelasku ada ujian praktik olahraga. Dan aku lupa nggak bawa kaos olahraga. Nah, kan kamu tahu kalau cuma kamu yang syukuran aku. Jadi boleh dong aku pinjam kaos olahragamu sebentar untuk ujian. Tapi aku kan ada jam pelajaran olahraga. Nggak bakal lama kok. Cuma ujian lari habis itu udah. Nanti aku minta aku giliran pertama. Setelah itu aku langsung berikan kaos olahragamu kembali. Aduh, tenang saja. Tolong dong, aku cuma sebentar. Masa sih kamu nggak kasihan sama aku yang gede ini? Boleh deh, tapi sebentar kan? Iya, ya ampun. Ngapain juga aku lama-lama ujian? Mending juga aku ke kantin. Wah, makasih banget loh. Namun Sidik kan? Wah, makasih banget ya Sidik. Makasih banget ya Sidik. Tunggu sebentar ya. Jangan kemana-mana loh. Setengah jam, 45 menit, 2 jam, dan seterusnya. Penjahat itu tidak muncul juga. Dan kamu di sana sendirian, nggak pakai baju? Astaga. Aku yakin pada suatu saat nanti dia akan dihukum di neraka. Aku pernah. Di neraka? Ngawur, aku itu masih hidup. Tapi aku pernah merasakan neraka yang dibuat oleh si penjahat itu loh. Ternyata kamu juga pernah. Kalau kamu nggak pernah cerita sama aku sih, aku ini kan temanmu, setidaknya bisa mendengarkan cerita, setidaknya bisa mengurangi bebanmu. Kamu juga nggak pernah cerita ke aku kok. Aku kan malu. Apalagi aku, pengalamanku ini lebih mengenaskan daripada kalian semua. Memangnya apa yang penjahat itu lakukan padamu? Sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh manusia dengan imajinasi paling liar. Jangan bergerak, jangan toleh-toleh. Kalau kamu ingin selamat, kamu harus menuruti perintahku. Dengarkan saja suaraku.
Bagus. Sekarang langkahkan kakimu ke kiri 4 langkah. Bagus. Sekarang langkahkan kakimu ke depan 3,5 langkah. Hadap kanan, gerak. Sekarang langkahkan kakimu ke belakang 4 langkah. Hadap kiri, gerak. Sekarang mundurlah 5,5 langkah. Hadap kanan, gerak. Bagus. Sekarang kamu tahu, beginilah seharusnya seorang pemburu mendapatkan mangsanya. Tolong! 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 Kamu tahu, inilah seharusnya bagaimana pemburu profesional menikmati hasil buruannya. Kembalikan makananku! Nikmat sekali. Kembalikan makanku. Jenius sekali. Sudahlah. Tolong. Tolong. Nikmat sekali, jenius sekali, pintar sekali. Astaga. Ini ada cerita yang terkejam yang pernah aku dengar. Lalu bagaimana kamu bisa turun dari sana? Tuhan telah mendengar doaku. Tuhan Maha Pengasih telah mengirimkanku kakek tua bercaping penjual gulali. Ia menyelamatkanku setelah hampir 3 jam di pohon itu. Semoga kakek penjual gulali itu sudah jadi bos gulali ya sekarang. Amin. Ini semua tidak boleh terjadi. Ini semua harus dihentikan. Kamu benar, Sid. Ia sudah memutilasi Mutmainah. Berarti ia sudah berani sama Lulu. Dan ia sudah berani sama semua cewek di sekolah ini. Dan kita sebagai lelaki hanya diam saja. Tidak, kita harus bertindak. Dan kita bukan lelaki wortel. Ya, kita lelaki. Kalian adalah lelaki anggrek macan. Kita akan melakukan apa? Dia kan mempunyai perlindungan khusus dari kepala sekolah. Ya, jadi kita lakukannya jangan di sekolah. Di mana, Rud? Kalian pernah mendengar tentang kebun terlarang kan? Kebun angker itu. Kebun terlarang dekat rumahnya Tiosi, anak baru itu, yang dekat lapangan itu. Lalu di sana kita akan melakukan apa? Kita lawan penjahat bermain sepak bola melawan kalian. 3 lawan 1. Oper, jangan sampai kena. Ayo. Oper. Hei, tanggung jawab, ambil bolanya sana. Aku tidak berani. Aku berharap kamu yang mengambil bola itu. Kok aku sih?
Kamu adalah anak yang terhebat dan kamu anak yang pemberani. Kami ini bukan apa-apa. Ya, kamu adalah yang paling superhero di sini. Kami hanyalah pengecut. Kami cuma penakut. Kami mohon wahai superhero kami yang paling hebat, ambilkanlah bola itu untuk kami. Mereka semua benar. Kamu adalah superhero. Buktikanlah keberanianmu dan kehebatanmu yang membahana itu. Kami mohon. Nah, setelah dia sudah masuk ke kebun terlarang, kita tunggu sebentar. Jika sudah setengah jam dia tidak keluar-keluar, kita tinggalkan saja dia. Urusan nanti dia bisa keluar atau tidak bisa keluar dari kebun terlarang. Yang jelas dia sudah mengalami sesuatu yang sangat mengerikan di dalam sana. Bukankah tidak pernah ada seorang pun yang berani masuk ke kebun terlarang? Karena kebun terlarang adalah tempat yang sangat angker. Tapi apakah menurutmu ini dia yang bagus, Lu? Apakah ini tidak terlalu kejam, Lu? Kalian ingat kan semua kejadian yang dia lakukan pada kita semua, dan apa yang akan dia lakukan pada teman-teman kita yang lain? Ini kok seperti balas dendam saja ya? Bukankah kita tidak boleh balas dendam? Bagaimana kalau ia tidak bisa keluar dari kebun terlarang? Jika salah satu siluman pemilik kebun terlarang, apa yang kita katakan pada orang tuanya? Emangnya orang tuanya tahu kalau kita main sama dia? Tapi... Sudahlah. Kalian ini memang lelaki kecubung, lelaki wortel, lelaki kecebong. Lulu, tunggu. Aku akan ikut rencanamu. Aku juga, Lu. Aku juga. Aku tidak ingin disebut sebagai lelaki kecebong. Lelaki kecubung saja sudah parah. Nah, gitu dong. Kalian memang benar-benar lelaki anggrek macan. Siapa anak itu? Waduh, rencana kita bisa gagal nih, Lu. Lihat tuh, ada segi mata. Gimana nih, Lu? Anak itu tidak boleh ikut terlibat. Kita lanjutkan saja rencana kita. Setelah dia pulang, kau baru tendang bolanya. Bagaimanapun kita harus melanjutkan rencana kita. Waduh, itu si penjahat lagi ngapain? Waduh. Kalian lihat, itu adalah senyum yang sama saat ia pakai memintaku mengerjakan PR-nya. Dan senyum yang sama saat ia pakai melihat aku dipanggil ke kantor guru. Dan juga senyum yang sama saat dia berniat untuk memutilasi Mutmainah. Bahaya ini! Bahaya banget nih. Ternyata dia anak baru di perumahan sebelah, namanya Susi. Aku baru aja kenalan sama dia. Dan dia tidak tahu bahwa di dekat dia duduk adalah kebun terlarang. Dia tidak tahu. Kalian paham? Dia tidak tahu. Kalian paham maksudku kan? Aku punya rencana dan kalian berdua cukup jadi penontonnya saja. Aku akan ajari kalian berdua sesuatu yang hebat. Aku akan memperkenalkan dia kepada kebun terlarang. Susi! Woi! Aku mau kenalin kamu ke teman-temanku nih. Hai. Yuk.
menciptakan hantu kelinci gondrong loh. Besok kita main apa lagi? Ya, hati-hati ya. Dadah. Hoi, tunggu. Kaki kalian kok nggak nempel tanah? Itu ceritanya. Tapi yang jelas kedua orang tua Tio sama sekali tidak percaya dengan ceritanya. Mereka mengatakan padanya mungkin Tio melihat kaki ketiga teman barunya tidak menapak tanah. Hanya karena Tio tidak mengenakan kacamata dan mungkin karena cahaya matahari sudah meredup sebab sebentar lagi maghrib. Tapi aku percaya bahwa sebenarnya ketiga anak itu adalah hantu anak-anak penunggu kebun terlarang. Aku yakin ketiga hantu anak-anak itu sudah bertukar kehidupan dengan 3 teman Tio yang sembrono masuk dalam kebun terlarang. Gitu ceritanya. Bukankah itu menyeramkan? Heh, bukankah seharusnya kamu takut mendengar ceritaku? Ini kisah nyata loh. Bukankah ceritaku menyeramkan? Bagus. Kenapa kamu tidak takut? Kalau cerita jauh lebih menyeramkan. Oh iya. Kisah kenapa tempat itu disebut kebun terlarang. Benarkah cerita ini terjadi sebelum kita dan ibu kita dilahirkan? Cerita ini dimulai dengan surat ketika dikecil pada bermain seruling. Untuk tanah yang cantik, saya ingin mengucapkan terima kasih atas permainan seruling tanah yang begitu merdu di kediaman saya semalam tadi. Kedua orang tua saya tak henti-hentinya membicarakan kemahiran tanah memainkan alat tiup itu. Mereka mengatakan bahwa permainan seruling tanah jauh lebih siul daripada sebulan suara burung serigunting. Saya yakin tidak hanya kedua orang tua saya yang memuji permainan seruling tanah, tapi saya yakin semua orang di desa ini yang pernah menangkap permainan seruling tanah. Mereka semua pasti terpana oleh kemerduan dan kecantikan pribadi tanah. Tanah adalah yang terpuji dan anak paling berbakat dan menjadi kebanggaan seluruh desa. Oleh sebab itu, sudilah tanah mengajarkan permainan seruling tanah kepada saya yang tidak cakap bakat ini. Saya akan menunggu tanah di dekat sawah tebu saat bunga-bunga asar telah mekar di pelataran. Penuh rindu dan hormat dari saya untuk tanah. Solikin. Dengan begitu gembira, tanah mencium dan memeluk saudara Solikin. Ia menatap bunga-bunga asar yang baru saja mekar, bersamaan dengan suara azan yang terdengar dari kejauhan. Dengan penuh sukacita, sore itu tanah bergegas pergi ke sawah tebu untuk bertemu Solikin. Dan sesampainya di sana, Solikin, tanah. Maafkan kelancangan saya, tanah. Tidak apa-apa. Jadi apakah tanah berkenan mengajarkan permainan seruling kepada saya? Tentu saja saya berkenan. Tapi kenapa tanah membawa satu seruling? Seharusnya saya minta maaf pada tanah karena saya tidak membawa seruling. Bukan apa-apa, saya tidak memiliki seruling. Tapi jangan khawatir. Besok saya akan membeli seruling. Tapi kenapa tanah hanya membawa satu seruling? Sebab saya hanya memiliki satu seruling. Ini seruling kesayangan saya. Ini adalah warisan turun-temurun keluarga saya. Seperti yang saya bilang, jika kelak saya sudah besar, jika saya sudah bisa menghitung tentang, saya bisa memanggil hujan dengan seruling ini. Benarkah? Hebat sekali. Bolehkah saya memegangnya?
Bahkan Solikin boleh mencoba meniupnya jika Solikin mau. Silahkan. Semua orang di desa ini mengagumimu. Semua orang di desa ini menyukai permainan serulingmu. Semua orang di desa ini mengundangmu ke rumah mereka untuk mendengarkan permainan serulingmu. Lalu mereka memberimu upah. Mereka memujimu. Mereka menyukaimu. Begitu juga dengan kedua orang tuaku yang tak henti-hentinya membicarakan kehebatanmu. Mereka mengatakan aku bukan apa-apa. Aku tidak punya bakat apapun selain meminta uang jajan kepada mereka. Solikin, semua orang menyukaimu, termasuk kedua orang tuaku, dan aku tidak suka. Semua ini berkat serulingmu. Aku tidak suka. Solikin, Ucapkan selamat tinggal kepada seruling pemanggil hujanmu. jangan! Entah sudah berapa lama Tanah mencari keberadaan serulingnya. Datang tebu itu. Sambil menangis, ia menibak daun-daun tebu dan semak duri. Tangisannya berpadu dengan sinar matahari yang semakin cepat tenggelam ke batas hati. Lalu, ia melihat seruling itu bukan main gembiranya ke hati Tanah. Ia segera bergegas untuk memungut seruling itu. Tapi, tiba-tiba, kamu mencuri tebu. Tanah dituduh hendak mencuri tebu. Pak Mandor kebun tebu membawanya ke suatu tempat dan menyiksa Tanah agar mau mengakui kesalahannya. Kamu mencuri tebu? Tidak, Kamu mencuri tebu? sudah bilang saya hanya mencari seruling saya. Kamu mencuri tebu? Kamu mencuri tebu? Tidak, Kamu mencuri tebu? tidak. Kamu mencuri tebu? Saya mencari seruling. Tanah mendapatkan berbagai macam sisaan, tapi Tanah selalu menjawab dengan kejujuran. Hingga akhirnya mulut Tanah dijali kotoran sapi. Setelah itu, kedua telinga Tanah disengat dengan penyetrum ikan. Dan akhirnya Tanah meninggal. Mandor kebun tebu menguburkan Tanah di ladang tebunya di Namamu Enas kan? Aku yakin ceritaku tidak seram kan Enas? Udah sore, ayo kita pulang, apalagi yang kalian tunggu. Ayo pulang, ayo udah sore kak, apa yang ditunggu? Iya udah maghrib, ayo kita pulang. Ayo. Enas, di antara kalian semua, sepertinya kamu yang terhebat. Maukah kamu mengantarkan aku pulang? Aku takut terjadi apa-apa di jalan nanti. Maukah kamu? Kalian dengar itu? Dia bilang akulah yang terhebat di antara kalian semua. Dasar anak aneh, dia sendiri yang menceritakan kisah seram itu kepada kita, malah dia sendiri yang ketakutan. Udah, kalian pulang aja. Pulang aja. Rencana kita gagal. Jangan khawatir, masih ada besok.
pulang stasiun. Ayo aku antarkan kamu pulang. Lah kok berhenti? Ngapain kamu pergi ke situ? Karena di sini rumahku. Kamu takut? Ayo masuk. Aku kok nggak pernah lihat si penjahat itu ya? Ya, sudah lebih dari 4 hari ini dia tidak kelihatan di sekolah. Mungkin dia pindah sekolah. Semoga saja dia berubah jadi anak baik hati di sekolah barunya. Aku punya kisah yang terkubur di akar tebu, kisah yang terasa manis pada nyambungnya lantas berubah jadi raksasa yang benar, yang